Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara sekalian di pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita sama-sama belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan, saya mengundang saudara-saudara untuk berdoa bersama dengan saya. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami. Engkau menebus dosa kami dan membawa kami ke dalam hidup kami yang baru. Tolong kami supaya di dalam hari lepas hari, kami menjadi pribadi yang makin serupa dengan Engkau. Tolong kami melalui pembelajaran kami di dalam hari ini, kami makin menjadi pribadi yang mengenal Engkau dan juga makin serupa dengan Engkau. Tolong kami Tuhan di dalam setiap keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa kami yang ada di surga. Amin. Baik saudara-saudara, jadi perkenalkan saya Okti yang akan bersama-sama belajar dan bertumbuh dengan rekan-rekan sekalian di dalam beberapa episode ke depan. Dan pada saat ini yang akan kita bahas adalah bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi pribadi yang terus kokoh mengikut Kristus setiap hari. Nah, perlu kita sadari bahwa perjumpaan pribadi kita dengan Allah itu sendiri adalah sesuatu yang sangat fenomenal di dalam hidup kita. Nah, itu membawa kita di dalam perjalanan pribadi kita bersama dengan Allah. Nah, oleh karena itu, perjalanan itu tidak boleh berhenti sampai pada kita memiliki hidup kita yang baru. Tapi kita harus terus berjalan bersama dengan Kristus di hari lepas hari. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah tentu saja, karena di dalam kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan, keluarga, atau mungkin ada rekan-rekan di sini yang masih bersekolah, begitu. Ada banyak tantangan, bahkan hambatan yang membuat kita sulit untuk mengikuti Kristus. Nah, ada beberapa hal yang bisa menolong kita untuk punya fondasi. Seperti yang Kristus katakan, kita kalau disuruh memilih mau membangun rumah di atas pasir atau di atas batu, kita pilihnya di atas batu, gitu, karena itu fondasi yang kuat. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengikuti Tuhan setiap hari. Yang pertama adalah melalui firman Tuhan. Nah, kita tahu di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, di situ dikatakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Nah, rekan-rekan di sini sudah dinyatakan bahwa kita harusnya nggak cuma jadi anak-anak ya, gitu. Sekalipun sekarang kita udah dewasa gitu ya, sudah dewasa, tapi kalau kita baru pertama kali kenal Kristus, maka kerohanian kita masih anak-anak, masih bayi gitu. Tapi kita tidak boleh harus terus-menerus menjadi bayi yang nggak bisa ngerti mana yang benar, mana yang salah. Harus terus diarahkan, harus selalu jatuh bangun begitu ya. Tapi kita harus menuju pada kedewasaan penuh, di situ dikatakan. Nah, maka dari itu kita perlu selalu bertumbuh. Nah, bertumbuhnya ke dalam segala hal. Kemana? Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bukan ke arah diri kita sendiri, gitu. Karena kan kita sudah lahir baru ya. Kita sudah bukan milik kita sendiri. Kita sudah ditebus, sehingga hidup kita ini menjadi milik Kristus yang adalah penebus kita. Next. Nah, kita akan punya serangkaian pembahasan, teman-teman. Jadi, tadi seperti yang saya katakan di depan, saudara-saudara akan, kita akan sama-sama belajar gitu ya, bukan hanya saudara-saudara ya, saya juga gitu. Tentang fondasi yang diperlukan supaya kita bisa tadi, terus dewasa, gitu. Nah, setelah kita jadi anak-anak, kita
harus membekali diri kita nih, gitu, supaya kita menjadi dewasa. Yang pertama adalah hari ini yang akan kita bahas, yaitu kita belajar firman Tuhan. Kemudian yang kedua tentang doa, yang ketiga tentang bersekutu, dan yang keempat bersaksi dan melayani. Oke, yang pertama adalah tentang mempelajari Alkitab, firman Tuhan. Nah, teman-teman, rekan-rekan semuanya di sini tidak mungkin tidak pernah baca Alkitab, gitu. Nah, sehingga Alkitab menjadi sesuatu hal yang pasti, wajib punya. Di HP kita ini pun ada Alkitab. Kita googling pun bisa, ada Bible, Alkitab, banyak sekali. Di rumah kita punya Alkitab, edisinya macam-macam. Edisi Indonesia, edisi bahasa kita masing-masing, bahasa Inggris, ataupun edisi yang sudah ditambahkan dengan studi Bible dan segala macam. Nah, sebenarnya Alkitab itu apa sih? Next. Ya, next satu lagi. Nah, Alkitab itu adalah firman Allah yang berotoritas dalam hidup orang percaya. Jadi, rekan-rekan, kalau kita tidak punya kepercayaan kepada Kristus bahwa Dia adalah juru selamat kita, Alkitab hanya menjadi seonggok kumpulan kertas. Tidak ada bedanya dengan buku-buku biasa yang lain. Tapi bagi orang percaya, kita meyakini bahwa di dalam Alkitab itu ada firman Allah yang berotoritas. Artinya berotoritas tidak hanya sekedar kata-kata motivasi gitu ya, atau tidak hanya sekedar petunjuk quote of the day begitu, tapi lebih dari itu. Nah, Alkitab itu ditulis oleh manusia, ya kan, gitu ya. Jadi ada banyak penulis, misalkan contoh tadi yang kita baca Efesus itu kan ditulis oleh Paulus ceritanya. Surat Paulus kepada jemaat Efesus ditulis oleh manusia, betul. Nah, tapi kita juga meyakini bahwa itu juga tulisan Allah, gitu. Jadi Alkitab ini di sisi lain yang menulis memang manusia, manusia yang punya latar belakang, punya budaya, punya bahasa, punya cerita, gitu ya, punya kondisi, punya tujuan kenapa kok dia mau nulis, gitu ya. Nah, tapi di satu sisi kita juga lihat bahwa Alkitab ini tulisan Allah, gitu. Kenapa? Karena waktu manusianya ini menulis karena ada Roh Kudus, gitu. Roh Kudusnya yang memberikan ilham dan pemahaman bagi manusia untuk menuliskan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Jadi dari dua hal ini kita tahu bahwa ya memang Alkitab itu dituliskan oleh manusia, tapi kita punya keyakinan bahwa tidak hanya tulisan manusia belaka, tapi ada peran Roh Kudus di sana. Sehingga tadi balik ke premis kita yang pertama bahwa kitab suci atau Alkitab gitu ya, atau Bible gitu adalah firman Allah yang berotoritas dalam hidup orang percaya. Gitu. Itu adalah keyakinan kita, gitu ya. Nah, next. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa tadi yang namanya Alkitab itu memiliki background karena dia ditulis oleh manusia. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kita tahu bahwa secara khusus dia diberikan oleh manusia pada zamannya yang khusus, kemudian pada maksudnya yang khusus. Gitu. Sehingga kita juga harus menyadari sebelum mulai menginterpretasikan isi dari firman Tuhan itu, kita harus mengerti dulu maksud penulisan yang utama bagi pembaca yang pemula atau pembaca mula-mulanya itu apa? Contoh misalkan tadi yang saya kutip surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Berarti sebenarnya aslinya Paulus menuliskan itu pada jemaatnya Efesus pada waktu itu. Jemaat Efesus pada saat ini udah nggak ada, gitu. Nah, tapi kita perlu tahu kenapa Paulus menuliskan kepada jemaat Efesus. Untuk kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sekarang, karena kita bukan jemaat Efesus ya, kita harus paham dulu sebenarnya apa alasan Paulus menulis. Kemudian background pada waktu itu bagaimana. Nah, oleh karena itu, next, kita harus mengetahui yang namanya teks dan konteks. Gitu.
supaya firman Tuhan menjadi firman Tuhan yang relate dengan kehidupan kita, kita harus membedahnya dulu dari tadi ya, asal muasalnya itu kenapa, begitu. Jadi budaya pada waktu itu bagaimana? Itu pada waktu itu misalkan kita tahu bahwa jemaat Efesus adalah termasuk jemaat yang awal gitu ya, sehingga masa persekusi masih ada karena pada waktu itu memang orang-orang Kristen tidak hidup seperti zaman modern ya, di mana semua kebebasan beragama sudah diperbolehkan dan dijamin. Pada waktu itu kita harus tahu bahwa budayanya nggak begitu, gitu kan. Pada waktu itu budayanya mereka orang Yunani juga, gitu ya. Ada orang Yunani yang penyembahnya bukan menyembah kepada kepada Allah, kepada Tuhan. Mereka juga mungkin nggak kenal siapa Kristus, gitu. Nah, budaya-budaya itu akan memperkaya kita di dalam memahami sebenarnya apa sih sebenarnya pesannya si Paulus ini kepada jemaat Efesus. Contohnya begitu. Atau misalkan kalau di Perjanjian Lama, rekan-rekan sering membaca kisah-kisah seperti misalkan kisah Simpson dan Delilah gitu ya. Itu kan sangat gak relate ya zaman sekarang, cowok rambutnya panjang nggak pernah dipotong gitu. Kemudian pada waktu itu rahasianya adalah tidak boleh potong rambutnya. Kemudian itu kita terapkan mentah-mentah begitu kan. Ya nggak masuk gitu ya. Nah, jadi kita nggak boleh potong rambut berarti ya, nggak begitu gitu. Nah, kita harus tahu dulu budayanya bagaimana. Kemudian kita juga memahami waktunya, masanya ditulis pada waktu kapan. Tadi ya, kalau Simpson dan Laila masanya jauh sekali di belakang gitu. Dibandingkan masa Paulus gitu ya, dibandingkan masanya Yesus. Nah, itu kan masa-masa itu kan punya ciri khas sendiri, apa yang terjadi pada masa itu. Kemudian apa yang sebenarnya menjadi ciri khas dari masa itu. Misalkan dulu ketika kenapa kok Musa dialirkan ibunya gitu ya di Sungai Nil begitu. Itu kan bukan karena memang apa yang diinginkan ibunya, tapi karena ada periode tertentu di mana mereka dipersekusi begitu kan, sehingga harus diam-diam begitu menyelamatkan bayinya begitu kan. Nah itu konteks kita memahami masa gitu. Kemudian kita memahami kondisi tadi. Jadi budaya, masa, waktu, dan juga kondisi ini saling berkaitan, rekan-rekan semua. Jadi kita untuk memahami konteks begitu ya, konteks dari firman Tuhan itu nggak bisa kita langsung plek ketiplek gitu ya, atau literally kita ambil apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan langsung kita aplikasikan. Nggak boleh seperti itu. Karena apa? Karena itu akan membuat kita menjadi nggak relate. Gitu. Firman Tuhan hanya akan menjadi sesuatu hal yang ibarat kata hanya seperti dongeng, gitu ya. Karena kita merasa bahwa itu nggak mungkin diaplikasikan sekarang, gitu. Bahwa itu nggak masuk di zaman sekarang, di mana semua kita udah pakai HP, gitu. Kemudian kita berharap kita melakukan hal yang sama gitu ya, seperti yang dilakukan pada zaman Perjanjian Lama gitu. Kita kemana-mana udah pakai kendaraan bermotor gitu, mobil gitu. Kemudian kita berharap kita relate dengan bangsa Israel yang dia jalan gitu ya, muter keluar dari tanah Mesir sampai ke Kanaan gitu. Kan nggak masuk ya. Jadi ketika kita tidak memahami konteksnya, maka firman Tuhan hanya berakhir sebagai oh ada cerita begitu gitu ya. Oh ada kisah masa lampau kayak dulu waktu kita masih sekolah minggu gitu ya. Kita baca buku, kayaknya kisahnya Musa ini lucu gitu ya, imut, bagus gitu ya. Karena kita bacanya pakai buku bergambar gitu. Nah, tapi kita nggak bisa relate gitu. Terus hidup saya kaitannya apa ya sama hidupnya Musa ya? Jauh banget ya gitu ya. Kemudian hubungannya apa kan saya bukan saya nggak ditemuin sama putri Firaun nih, terus gimana nih, apa relate-nya sama saya nih, gitu ya. Nah,
Itu pentingnya kenapa kita harus paham konteksnya. Supaya sebelum kita membahas tentang kebenaran firman Tuhan yang terkandung di dalamnya, kita memahami dulu konteksnya seperti apa. Gitu. Kemudian yang kedua, kita perlu memahami jenis teksnya. Next. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, Alkitab ini tidak hanya punya satu jenis atau satu gaya penulisan. Gitu. Kalau kita baca gitu kan, misal di Perjanjian Lama kayak tadi kisah Musa gitu ya, itu kan bentuknya kisah, cerita, narasi gitu. Atau tadi Simpson dan Delilah itu narasi, cerita. Jadi kita bisa ketemu alur ceritanya seperti ketika kita membaca sebuah cerita. Kita ada tokohnya, begitu ya. Kemudian ada setting waktunya, ada di mana tempatnya. Kemudian kita bisa melihat flow-nya gitu ya, alur cerita itu gimana, kemudian klimaksnya waktu kapan gitu ya, kayak nonton film gitu ya, jeng 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 gitu, rupanya ternyata dia adalah anak dari orang Yahudi kayak gitu kan, kita melihat klimaksnya. Kemudian kita bisa deg-degan gitu ya dari model-model jenis gaya penulisan kisah gitu. Nah, tapi kalau kita geser sedikit ke tengah gitu ya, kita akan ketemu Mazmur. Nah, Mazmur itu nggak bisa kita tahu tokohnya di dalam cerita puisi Mazmurnya tuh atau lagu Mazmurnya tuh dia lagi ngomongin siapa gitu. Misalkan kita kutip Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Nah, apakah kita bisa melihat, apakah kita bisa mengasumsikan bahwa yang nulis Mazmur adalah seekor domba? Kan bukan ya, gitu. Orang jelas di situ dikatakan Mazmur Daud gitu. Nah, apakah Daud itu domba? Jadi Daud itu bukan raja kah? Daud itu umbe? Ternyata bukan, gitu. Nah, itu pakainya apa? Ya kita pakai stylenya puisi. Atau kita dulu waktu sekolah kenal istilah majas, begitu ya. Jadi maksudnya Tuhan adalah gembalaku itu seperti aku ini bagaikan domba, gitu ya. Aku seperti seekor domba yang punya gembala. Jadi aku atau Daud gitu ya, melihat dirinya ini bagaikan domba. Domba yang butuh gembala, domba yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri gitu ya. Jadi butuh gada dan tongkatnya gembalanya untuk menjaga dia gitu. Kemudian domba yang harus diarahkan ke air yang tenang untuk mau minum, untuk bisa minum gitu ya. Domba yang menikmati padang rumput hijau gitu. Bagaikan gitu. Jadi ketika kita membaca Mazmur, tidak bisa kita membacanya sama seperti kita membaca kisah gitu. Kalau tadi membaca kisah, ya memang orangnya namanya Musa, gitu ya. Orangnya namanya Simpson, orangnya namanya Delilah, begitu. Tapi di Mazmur kita nggak bisa begitu. Di Mazmur kita mengandai-andai, gitu. Ketika membaca Mazmur kita pakai feeling lebih banyak, gitu ya. Kita pakai perasaan, gitu. Ketika Daud menuliskan Mazmur itu kita baca, wah bagaimana rasanya punya gembala ya? Kan kita nggak pernah, misalnya kita bukan seorang peternak begitu ya, sehingga kita nggak pernah ngerti gimana sih hidupnya uh, domba, mengembalakan domba itu gimana, kita nggak pernah punya pengalaman itu gitu. Nah sehingga kita harus, misalkan kita cari tahu gitu ya, kita lihat di YouTube misalkan, atau di TikTok gitu. Kita lihat atau kita tanya saudara kita yang peternak domba, domba ini gimana sih gitu ya? Apakah domba itu hewan yang kuat? Apakah dia hewan yang percaya pada dirinya sendiri gitu? Enggak, gitu misalkan. Domba itu hewannya ini gampang diarahin gitu. Ya ke sini harus ke sini, ke sana harus ke sana diarahin. Kalau makan harus dikasih ini dulu tongkatnya. Yuk sini 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 sini. Ini makan di sini gitu ya. Nah, berarti kan ketika melihat Mazmur 23 di mana si Daud itu melihat dirinya sendiri seperti domba, berarti dia melihat bahwa oh sebagai manusia
aku itu lemah, nggak bisa kalau nggak diarahin Tuhan, gitu ya. Kayak domba, cari makan, cari minum, harus diarahkan. Nah, maka dari itu Daud melihat bahwa aku ini kayak domba, gitu. Aku ini sebenarnya mirip domba yang butuh gembala, gitu. Nah, sehingga ketika kita membaca Mazmur, kita tahu bagaimana domba dan gembala menolong kita untuk bisa memahami, oh, jadi gitu perasaan Daud waktu dia um, menuliskan Mazmur itu, gitu. Dia merasa bahwa dia itu nggak berdaya, dia sangat membutuhkan Tuhan, gitu. Dia tidak merasa dia sanggup dan mampu menghadapi semuanya hidupnya sendiri, gitu. Bahkan makan dan minum pun dia yakin gembalanya akan memelihara dia, gitu misalkan ya. Karena dia kan mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ketika kita baca itu, kita kalau cuma baca biasa, ini nggak relate, saudara-saudara, gitu ya. Jadi kayak semacam apa lah ya, wallpaper aja gitu ya. God is my shepherd gitu ya, I like nothing gitu. Nah, tapi kalau kita menempatkan diri kita sama seperti Daud di sana, ayat itu, verse itu, Mazmur itu tidak akan jadi Mazmur yang hambar gitu. Karena kita menyadari bahwa, oh, sama seperti Daud juga ya, rupanya kita bisa merasa yakin dan tidak kekurangan karena kita yakin gembala itu akan memelihara dombanya. Dan kita kan domba, kita tuh nggak bisa memelihara diri kita sendiri. Gitu. Kita punya satu sosok yang akan setia memelihara kita, Allah kita. Gitu. Makanya kita bisa mengatakan bahwa, oh kalau Tuhan adalah gembalaku, nggak akan kurang lah aku gitu ya. Gajian masih lama nggak akan kurang nih gitu ya kebutuhan kita gitu. Sekalipun hidup susah, Tuhan tetap pelihara gitu ya. Jadi kita bekerja, kita bersekolah, kita berkarya lebih enteng gitu ya rasanya karena kita merasa bahwa oh ada Allah yang memelihara. Oh, ada gembala yang meyakinkan yang akan memberikan makanan dan minum. Nah, itulah fungsinya kalau kita tahu teksnya gitu. Nah, itu ketika tadi kita baca surat Paulus, nah itu kan isinya argumen. Maksudnya argumen tuh gini ya, saudara-saudara. Jadi kayak misalkan ada satu masalah nih ya, isu gitu terjadi di kantor kita misalkan. Kemudian teman kita nanya, ada kondisi kayak begini nih, begini dan begitu. Kemudian kita ngasih satu pendapat kita gitu. Oh kalau gitu kamu sepertinya harus begini, jangan ambil yang itu, nanti kamu kurang karena kondisinya sedang begini dan begitu. Nah, itu juga yang terjadi pada surat-surat Paulus ya. Jadi Paulus itu ketika dia menuliskan surat, pasti ada satu kondisi atau satu isu yang sedang dia mau bahas. Misalkan di Efesus, ada isu apa di Efesus? Sehingga dia ngomongin banyak gitu ya, misalkan uh, tentang Kristus itu seperti apa gitu ya. Kemudian misalkan ada isu apa di Roma, ada isu apa di misalkan di Filipi gitu. Atau ada juga surat Paulus kepada Timotius. Nah, kita berarti bisa ngerti kenapa kok Paulus nulis ke Timotius. Emang kenapa nih si Timotius? Kondisinya dia gimana gitu. Ada dua kali ya suratnya ke Timotius 1 dan 2 gitu. Nah, ketika memahami ini kita nggak bisa pakai pemahaman Mazmur dan juga pemahaman kisah. Kita pakainya pemahaman argumen. Kita ketemu dulu nih, ini alasannya apa? Alasannya apa ya? Kira-kira si Paulus ini ngomong kayak begitu sama Timotius. Oh, karena Timotius itu akan menjadi pemimpin jemaat, misalkan. Padahal dia masih muda. Nah, sebagai seseorang yang masih muda, dia harus banyak dibimbing, gitu. Oh, jadi isunya itu atau masalahnya itu. Nah, sehingga kepada anak muda ini, gitu ya, Paulus menuliskan banyak pesan, begitu. Tujuannya supaya si anak muda ini menjadi pribadi yang lebih kuat, tangguh dalam memimpin, begitu misalkan. Kemudian misalkan juga ada surat Paulus kepada Titus, misalkan, gitu.
Nah, itu ada argumen, ada sesuatu hal yang ingin diberitahukan oleh si penulis surat itu kepada siapa? Kepada ya tujuannya itu pada siapa? Begitu. Nah, oleh karena itu rekan-rekan sangat penting sekali untuk kita paham tadi. Yang pertama konteks, yang kedua teks. Gitu ya. Konteksnya budayanya bagaimana, kapan itu ditulis, kemudian kondisi pada waktu itu bagaimana, kemudian jenis ininya apa, teksnya apa, gitu. Kalau kita lagi baca perjanjian lama isinya cerita, ya baiklah kita melihat pada waktu itu budayanya bagaimana. Kemudian kita lihat siapa aja tokoh yang ada di sana, gitu. Misalkan Simpson, Delilah, ada siapa lagi di situ, gitu ya. Ada Tuhan, gitu misalkan ya. Atau ada singa, gitu. Kalau singa nggak ada ya dialognya ya gitu. Kemudian kita melihat flow gitu ya, alurnya bagaimana. Kenapa kok Simpson begitu? Kenapa kok Delilah melakukan itu? Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari kisah itu gitu kan? Kita harus ketemu dulu sebenarnya penulis pada zaman itu pingin ngomongin apa nih lewat kisah Simpson dan Delilah misalkan begitu. Atau penulis pada zaman itu pingin membicarakan tentang apa ketika dia menuliskan kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Gitu. Apa yang sedang dibahas, apa yang mau diceritakan. Karena sekali lagi kalau kayak di awal bahwa ini kan tidak dituliskan kepada kita ya secara langsung, directly. Tapi dituliskan kepada pembaca mula-mula, kepada penerima mula-mula. Jadi seseorang yang memang pertama kali menerima dari pesan itu. Nah, itu harus dicari dulu. Gitu rekan-rekan. Jadi kita harus observe dulu gitu ya. Jadi di-observe, cari tahu dulu ini ada tokoh siapa saja begitu ya. Kemudian misalkan background-nya waktunya kapan begitu. Atau tempatnya di mana gitu. Atau misalkan apa sih yang terjadi pada waktu itu di dalam satu pasal gitu ya. Kalau kita kesusahan baca satu kitab, kita baca per pasal dulu gitu. Nah, kemudian setelah ketemu itu kita cari tahu gitu. Kenapa kok itu bisa terjadi? Gitu ya. Kenapa kok si Simpson melakukan tindakan itu? Misalkan dia memberitahukan kepada Delilah gitu tentang weakness-nya dia. Itu kenapa? Kita cari tahu gitu ya. Nah, atau kita membicarakan tentang tadi, kenapa kok Ibu Musa menyembunyikan Musa pada waktu itu? Nah, karena ada alasannya, kan ketahuan gitu, tujuannya apa gitu. Nah, kemudian kita melihat apa yang terjadi setelahnya gitu. Nah, kemudian serangkaian itu akan menolong kita untuk melihat nih sebenarnya pasal ini tuh lagi ngomongin apa gitu. Pasal ini lagi ngomongin apa, kemudian kita juga bisa melihat apa sebenarnya mau disampaikan kepada pembaca mula-mula. Tentu saja kalau misalkan itu perjanjian lama gitu ya. Berarti kan pembaca mula-mulanya tentu saja adalah orang Israel pada zaman perjanjian lama, begitu. Bukan kepada orang Israel pada masa perjanjian baru, apalagi kita pembaca mula-mulanya. Dan sehingga setelah kita ketemu pesannya itu, baru kita tarik prinsip kebenarannya untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita di masa kini. Gitu. Begitu juga dengan kalau kita ketemu dia teksnya modelnya adalah Mazmur ya tadi kita kan pakai feeling perumpamaan apa sih lagi ngomongin apa gitu. Oh apa tuh Allah itu seperti Raja Wali gitu ya yang menyembunyikan apa tuh dia mengatakan bahwa aku aman di bawah kepak sayapnya lah kita kan nggak pernah lihat Raja Wali itu burungnya kayak apa gitu ya. Nah, mungkin kita bisa lihat nih, waktu misalkan ngajak jalan-jalan anak-anak kita gitu ya, atau kita lagi main ke zoo gitu ya, kebun binatang, kita lihat Raja Wali yang mana ya, sebesar apa sih kepak apa sayapnya itu sebesar apa? Terus emang bisa melindungi gimana gitu? Kita lihat mungkin yang punya anak, kita lihat burungnya yang punya anak tuh dia melindungi anaknya tuh gimana gitu.
Nah, berarti kita menganggap bahwa, Allah itu seperti itu ya, kita tuh kayak anak-anaknya kecil gitu. Nah, tapi kita disembunyikan di bawah kepak sayapnya. Rasanya bagaimana gitu ya. Nah, ketika kita melihat, Raja Wali itu hidupnya kan di tebing-tebing gitu ya katanya ya. Jadi, apa tuh namanya, anginnya kuat gitu. Anginnya kuat sehingga anak-anaknya bisa jatuh tuh di bawah tebing-tebing gitu kan. Nah, kalau misalkan disembunyikan berarti, jadi dia nggak bakal bisa jatuh. Gitu, rasanya aman. Nah, itu. Jadi kita bisa menginterpretasikan dengan lebih baik. Kemudian argumen tadi kita lihat isunya mau apa. Next. Nah, sebagai satu kesatuan yang utuh, maka kita harus memahami bahwa tidak bisa copot-copot ya. Jadi antara satu kitab dengan kitab yang lain, satu pasal dengan pasal yang lain, itu tidak bisa dicopot-copot. Apalagi kita cuma nge-quote satu ayat. Nah, itu hati-hati ya saudara-saudara. Jadi, ada banyak yang memakai satu ayat, kemudian menginterpretasikannya suka-suka. Gitu. Tidak dilihat konteksnya, tidak dilihat teksnya, tidak dilihat periodenya, tidak dilihat latar belakangnya. Comot aja gitu. Kemudian dijadikan sebagai alat dalam tanda kutip gitu ya untuk membuat legal kita melakukan sesuatu gitu ya misalkan. Nah itu juga nggak boleh. Kita harus tahu ayat itu berdiri di dalam satu pasal. Pasal itu berdiri di dalam satu kitab atau surat gitu ya. Sehingga nggak bisa dipotong-potong suka-suka kita gitu ya. Itu kita harus berhati-hati. Next. Maka dari itu di dalam kita mempelajari firman Tuhan, kita harus memahami bahwa di dalam kita belajar firman Tuhan ini, hati kita tidak boleh menjadi hati yang sombong. Hati yang merasa, udah tahu nih aku nih firmannya tentang apa nih. Pasti ngomong ini nih, gitu ya. Nah, kita tidak bisa begitu. Seperti yang tertulis di Lukas 8 ayat 15, kita belajar untuk seperti tanah yang subur, yang ketika dia ditanami benih, kemudian dia bertumbuh dan berbuah. Artinya bahwa kita terbuka pada firman Tuhan itu mau ngomong apa, terbuka pada firman Tuhan itu sedang ingin menegur atau menguatkan atau mengarahkan begitu ya. Nah, yang mana begitu. Kemudian kita juga punya hati yang rendah gitu ya. Bukannya kok kita sombong dan merasa kita tahu yang benar yang mana, tapi di hadapan Allah kita belajar untuk merendahkan diri. Karena tadi firman Allah itu punya otoritas gitu ya. Jadi firman Allah itu kedatangannya dari tadi tulisan Allah ya, yang diilhamkan pada manusia. Nah sehingga ketika firman Allah bilang begini, kita nggak bisa ngomong tahu apa kamu gitu ya. Kita terus nggak mau diatur. Kita merasa bahwa kalau firmannya nggak relate, saya nggak mau baca lagi gitu ya. Saya mau bacanya firmannya yang relate aja. Kok firmannya menegur saya ya? Nggak mau lah gitu ya. Saya maunya firmannya yang menguatkan aja gitu. Nah, padahal kan kayak kita baca di Amsal ya, firman Allah itu bagaikan pedang bermata dua gitu. Jadi dia nembus ke depan tapi nembus ke belakang juga. Ketika kita mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain, pasti kita juga akan mendapatkan dampaknya gitu. Kita bisa sama-sama ditegur, kita bisa sama-sama diteguhkan, kita bisa sama-sama diyakinkan gitu ya. Nah, itu karena firman Allah itu tidak serta-merta hanya relate pada satu orang, bisa jadi relate pada dua orang atau relate pada satu komunitas tertentu. Maka kita penting untuk tetap rendah hati. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita tunduk pada firman-Nya dan taat melakukannya. Karena firman Allah itu punya otoritas, gitu. Nah, sehingga kita mesti punya penundukan gitu ya. Sebagaimana itu kan decree ya. Kalau di bahasa Inggrisnya gitu ya, dikatakan tuh God's decree. Jadi kayak semacam undang-undang gitu. Firman Allah itu seperti peraturan yang menjaga kita supaya kita tuh tetap berada pada jalur yang benar gitu. Karena firman Allah, perintah Allah, peraturan Allah itu
adalah kebenaran itu sendiri. Gitu. Berbeda dengan peraturan buatan manusia, kalau firman Allah itu punya kebenaran mutlak. Gitu. Kalau peraturan yang dibuat manusia pasti punya banyak kesalahan, karena yang membuat manusia yang penuh dengan dosa. Gitu. Nah, tapi kalau itu firman Allah, ya kan kita meyakini bahwa ketika kita melihat firman itu datang, gitu ya, kemudian menyapa kita, gitu, di dalam misalkan saat teduh kita tiap pagi atau besok ketika hari Minggu kita belajar firman Tuhan, gitu. Atau ketika kita punya persekutuan bersama dengan saudara seiman, kita disapa oleh firman-Nya. Nah, itu menjadi satu bentuk sapaan Allah itu sendiri, sehingga kita kiranya kita tunduk dan juga taat pada firman-Nya. Bukan hanya mendengarkan kemudian sudah, gitu ya. Atau mendengarkan manggu-manggu gitu ya, terus sudah begitu keluar dari tempat itu lupa gitu. Karena kita kan terbatas memorinya ya. Begitu mendengarkan setuju gitu ya. Kemudian kita manggu-manggu, kita merasa diberkati gitu. Karena begitu nanti ada sesuatu hal yang terjadi gitu ya, misalkan keluar tidak sengaja gitu ya, ada orang menyerempet, kita langsung emosi gitu ya. Oh gimana sih ini gitu ya. Seakan-akan firman Tuhan tadi tidak ada efeknya. Nah, padahal kan baiknya kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Maksudnya ya ketika kita tadi selesai belajar firman Tuhan, kita menjadi pribadi yang diubahkan. Gitu, menjadi pribadi yang tidak sama seperti yang sebelumnya. Gitu. Kita menjadi pribadi yang makin serupa dengan Kristus tadi ya, yang di awal kita bertumbuh makin dewasa. Bukan yang kok makin jadi anak-anak gitu. Tapi kita makin dewasa gitu. Next. Sehingga rekan-rekan kita bisa belajar mulai dari hari ini begitu ya. Ketika kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan, nah kita tidak menjadi seperti yang dulu gitu. Nah, kita belajar untuk baca nih Alkitab yang rutin setiap hari. Mungkin ada banyak aplikasi sekarang yang membuat kita bisa gampang untuk baca Alkitab tiap hari. Misal ada verse of the day gitu ya, ayat hari ini. Nah, itu bisa membuat kita merenungkan satu bagian ayat. Kemudian baiknya seperti tadi ya, kalau kita mendapatkan satu bagian ayat, bolehlah kalau kita ada waktu yang lebih, kita bisa baca satu pasal. Supaya apa? Supaya kita bisa terus memahami konteksnya apa sih ayat itu, gitu. Seperti yang tadi ya, kita pelajari bersama. Kemudian kita juga bisa pakai aplikasi yang menolong kita untuk bersaat teduh, punya waktu teduh. Jadi misalkan kita nanti baca renungan singkat, kemudian baca ayat, kemudian renungan singkat, kemudian kita berdoa. Gitu. Ada banyak sekali gitu ya, di aplikasi juga ada, di website juga ada, bahkan podcast pun ada gitu ya. Nah, itu bisa menolong kita untuk bisa terus-menerus membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, yang kedua, tidak hanya membaca, kita merenungkan. Tadi ya, kita ada satu renungan singkat, kita renungkan kaitannya dengan firman Tuhan itu apa. Kemudian kita ambil penerapannya, gitu. Kalau firman Tuhan hari ini bicara tentang menjadi sabar, misalkan. Oke, berarti aku hari ini diingatin sabar, gitu. Nah, ketika nyampe kantor, tiba-tiba rekan kerja kita nggak ngerjain gitu ya, misalkan bagian yang harusnya dikerjain. Sabar gitu ya, udah diingetin Tuhan, tadi sabar gitu. Terus kita ngantri makan, tiba-tiba kita nggak sengaja diserobot orang gitu ya. Sabar, tadi diingetin sabar gitu ya. Terus untuk belajar sabar, kita belajar untuk biasanya kalau naik motor, naik mobil, gitu ya. Karena yang tadi pagi diajarin buat sabar, jadi naik motornya nggak usah buru-buru, gitu. Naik mobilnya nggak usah buru-buru, gitu kan. Gitu ya, belajar untuk sabar. Nah, itu kan kita
akan mengalami, "Oh ya Tuhan, sabar tuh susah banget ya," gitu. Tapi kok ternyata bisa satu hari aku sabar. Wah, luar biasa ini Tuhan, gitu ya. Jadi kita menerapkan firman Tuhan, tidak hanya jadiin quote nih gitu ya, sabarlah menderita, terus kita pasang jadi status kita. Tapi sehari-hari sepanjang hari dari pagi sampai malam kita marah-marah mulu sama orang gitu. Nah, kita nggak begitu. Kita belajar untuk, oh, hari ini suruh sabar gitu ya. Kalau kita menderita karena bukan kesalahan kita, bahkan seperti Kristus ya, menderita bukan kesalahan dia. Oh, berarti aku belajar ya untuk tahu gimana rasanya sih Kristus pada waktu itu gitu. Nah, membuat kita untuk makin berserah gitu ya, membuat kita untuk makin bersyukur juga, "Oh makasih ya Tuhan, sudah sabar pada waktu itu. Kalau Tuhan tidak sabar waktu itu, mah tidak selamat lah hidupku sekarang ya. Kalau Tuhan waktu itu tidak mau sabar, dia tidak mau mati di kayu salib gitu kan. Terus kemudian kita tidak akan punya hidup yang baru, yang penuh dengan kemenangan gitu. Nah itu, jadi tidak hanya belajar firman Tuhan, tapi juga merenungkan dan menerapkannya. Kemudian juga bisa belajar Alkitab bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Misalkan rekan-rekan di gereja, ataupun di persekutuan. Misalkan rekan-rekan punya persekutuan kantor, itu sangat bagus sekali gitu ya. Di kantor misalkan ada sesama gitu ya, orang percaya gitu bisa diajak kalau waktu istirahat gitu, misalkan sebulan sekali atau seminggu sekali gitu kan, ngumpul gitu, kemudian sharing, kemudian belajar satu firman Tuhan, satu renungan, kemudian berdoa bersama. Itu sangat bagus gitu. Atau ada persekutuan-persekutuan yang rekan-rekan ikuti gitu ya, yang memang sengaja itu tujuannya supaya untuk belajar Alkitab bersama. Itu sangat baik. Karena seperti tadi misalkan ketika belajar Mazmur, kita orangnya sangat tidak peka misalkan. Kita orangnya nggak bisa berandai-andai gitu. Sehingga Mazmur kayaknya flat, biasa. Nah, tapi kita punya teman yang dia sangat ini ya, bisa berandai-andai, imajinasinya luas gitu ya. Ketika dia membaca Tuhan adalah gembalaku, dia langsung bisa, iya ampun rasanya itu kayak gini loh gitu. Coba kita tuh jadi domba gitu. Ibarat coba kalian bayangin kalian tuh kayak domba, nggak bisa apa-apa. Itu kan keren banget ya punya gembala gitu. Nah itu bisa menolong kita punya insight, wawasan. Karena ada orang lain yang punya kemampuan untuk menginterpretasikan gitu, lebih baik daripada kita gitu misalkan. Sehingga belajar Alkitab tidak membosankan teman-teman gitu ya. Membaca Alkitab tidak ya cuman itu-itu aja gitu, Mazmur itu-itu aja gitu. Atau perjanjian baru aja, nggak pernah megang perjanjian lama gitu ya, karena nggak relate gitu. Nggak ada lagi kata-kata nggak relate gitu. Kemudian kita juga bisa belajar untuk menggali Alkitab secara pribadi. Tadi, jadi kita sekarang udah bisa nggak cuman baca satu ayat gitu ya, tapi memahami satu pasal, bahkan satu kitab, atau satu surat gitu ya, kalau itu di perjanjian baru. Bagaimana caranya? Nah, ada banyak gitu ya, banyak study Bible yang sudah diberikan gitu di mana-mana, ada di platform manapun bentuknya, di video ada, di podcast ada, mau dimanapun itu juga ada gitu. Atau kita tadi bisa bisa beli buku gitu ya, ada buku bagaimana cara menggali Alkitab gitu. Atau beli buku PA. Jadi di toko-toko buku Alkitab online ataupun offline sudah banyak menjual buku bahan PA gitu ya. Jadi buku bahan PA pribadi dan kelompok. Jadi misalkan ada buku bahan PA yang khusus untuk wanita gitu ya. Buku bahan PA khusus untuk uh, guru ada itu gitu ya. Buku bahan PA khusus untuk dokter gitu, untuk para penegak hukum. Nah, tentu saja topik-topik di dalam sudah dirancang oleh penulis-penulisnya untuk sesuai dengan kebutuhan itu topikalnya apa gitu. Misalkan guru, jadi bagaimana sih mengajar? Kita melihat bagaimana Yesus mengajar. Apa aja karakter yang harus ada di dalam diri pengajar gitu. Sehingga itu lebih relate di dalam diri kita. Nah, kita bisa PA-kan itu secara pribadi. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan di situ, kemudian kita jawab gitu, sesuai dengan apa yang kita rasa begitu.
Nah, kemudian nanti ada pembahasan yang akan diberikan. Nah, itu akan menolong kita untuk menggali firman Tuhan itu secara pribadi supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak hanya kebutuhan spiritual kita, begitu rekan-rekan, tapi juga kebutuhan kita literally gitu. Misal kita lagi butuh gimana cara berkomunikasi sama orang. Misal kita lagi butuh penguatan di dalam pekerjaan kita, gitu ya. Atau misalkan kita lagi gundah gulana mengikuti perkembangan anak-anak, gitu, mengatasi keluarga, gitu ya, mengatasi permasalahan di dalam keluarga. Nah, Alkitab itu sebenarnya menyediakan banyak formula, gitu ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, hanya kita terkadang sukanya cuma bacanya yang itu-itu aja, sehingga kita pikir nggak ada pembahasan gitu. Bahkan ada misalkan untuk mengatasi konflik suami dan istri, ada itu di bagian perjanjian lama, perjanjian baru, yang membahas bagaimana sih Allah membantu atau Allah itu sudut pandangnya terhadap peran suami dan istri bagaimana misalkan. Atau misalkan kita sebagai anak muda gitu ya, kita sebagai orang yang misalkan fresh graduate, kemudian baru saja bekerja, orang-orang yang baru diterima kerja jadi pekerja yang junior gitu ya. Aduh, harus gimana nih? Aku takut salah gitu ya. Nah, di situ sudah ada tuh Paulus memberikan satu penguatan buat Timotius, kan itu juga muda gitu. Jadi kan relate sama kita anak-anak muda yang mau berkarya tapi sungkan gitu ya, mau berkarya takut diremehkan, mau berkarya takut ide-idenya tidak relevan. Bagaimana caranya? Nah, ada. Jadi anak-anak muda banyak gitu ya, kayak Daniel, itu kan anak muda ya. Nah itu, jadi kita bisa ambil PA pribadi khusus misalkan tokoh Daniel, bagaimana dia jadi orang muda yang tetap berintegritas. Atau Timotius, kita bisa PA-kan khusus tokoh Timotius. Bagaimana dia juga jadi seorang muda tapi yang mengikuti jalan Kristus gitu melalui teladan gurunya Paulus. Nah, jadi ada banyak materi-materi dan topik-topik di dalam Alkitab itu yang bisa kita eksplor sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kiranya kita menjadi pribadi yang terus-menerus mau belajar, kita menjadi pribadi yang terus-menerus mau rindu bertumbuh, tidak menjadi pribadi yang berhenti stagnan di dalam anak-anak rohani, tapi makin dewasa. Didewasakan di dalam pertumbuhan kita, pengenalan kita akan Allah, pengenalan kita akan sesama, sehingga membuat pribadi kita menjadi pribadi yang makin menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan sesama. Baik, rekan-rekan semuanya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita akan mengakhiri sesi kita pada hari ini, dan kiranya bagian ini bisa meningkatkan semangat kita semua untuk belajar firman Tuhan, untuk serius mengikut Tuhan setiap hari, dan makin membuat kita yakin bahwa Allah itu ada di dalam kehidupan kita, sungguh hidup melalui firman-Nya. Dan kita bisa menjangkau dia melalui belajar firman Tuhan. Dia sedekat itu gitu. Dia bisa menyatakan banyak hal pada kita. Jadi kita harus memiliki hati yang terbuka, rendah hati, dan mau diajar. Mari kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Dan kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu berjuang sendiri. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca setiap hari, yang bahkan dapat kami akses melalui segala macam media. Dan itu membuat kami menjadi pribadi yang makin tahu kehendak Allah. Tolong kami di dalam hari lepas hari, kami menjadi pribadi yang rindu untuk belajar firman Tuhan. Rindu untuk tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kami melalui firman-Mu yang berotoritas itu. Dan biarlah firman itu mengubahkan hidup kami menjadi pribadi yang makin serupa dengan putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.